ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian orang-orang yang bersyukur dan kalian orang-orang yang beriman. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan cabang iman yang kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan kalimat yang beliau sampaikan, watsani, adapun yang kedua, al-imanu bimalaikatih, mengimani terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala satu di antara rukun iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah, ingkar terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia adalah orang yang tersesat dengan sesat yang amat jauh. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pokok keimanan kita tidak menjadi ruang yang kosong, satu di antaranya kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Nawawi menjelaskan terkait dengan iman kepada malaikat, aktsaruhum fis samawat, kebanyakan malaikat itu adalah penghuni langit. Maka malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi tak sebanding dengan jumlah para malaikat yang berada di langit Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga kita. Kita ini hidup di dunia tidak lepas dari penjagaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kirimkan kepada kita dua malaikat yang silih berganti. Siang hari kita akan dijaga oleh malaikat mulai tadi waktu subuh, nanti kemudian waktu asar. Dan di malam hari kita akan dijaga oleh malaikat mulai waktu asar sampai kemudian waktu subuh. Maka di dua waktu ini, ketika sip malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan berganti, Allah akan tanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Lalu kemudian malaikat tersebut menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang melaksanakan salat. Lalu kemudian giliran malaikat berikutnya bercerita, wa atainahum wa hum yusallun, begitu juga saat kami mendapati mereka, mendatangi mereka, mereka juga sedang melaksanakan salat. Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala tetap akan kembali kepada Allah melaporkan terkait dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Lalu kemudian di antara sifat malaikat, wahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala mereka akan lakukan. Berarti malaikat juga termasuk mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang Allah Subhanahu wa taala bebani untuk melakukan perintah. Maka yang Allah Subhanahu wa taala bebani untuk melakukan perintah bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar jin, tapi juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dan jin Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu paket. Bagaimana Allah menyebutkannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Allah sebutkan satu paket manusia dan jin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan malaikat dalam paket yang berbeda, bahwa malaikat itu tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka akan melakukannya.
Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka cara kita mengimani mereka dengan 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Kita harus mengimani bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang tak bisa kita tembus dengan kasat mata. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengawasi kita, semua langkah kita tidak akan pernah lepas dari CCTV malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang kedua, cara mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala, al-imanu biman ulimasmuhu minhum. Kita harus mengimani dengan para malaikat yang namanya sudah diketahui. Maka dalam kajian Ahli Sunnah wal Jamaah ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Maka nama malaikat yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, maka wajib kita mengimani. Satu di antaranya malaikat Jibril. Itu kan satu di antara satu di antara malaikat yang banyak dibicarakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita wajib mengimani bahwa malaikat Jibril wujud, dan satu di antara nama malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Bahkan ada dalam sebutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya malaikat yang Allah perintahkan untuk menyoal orang saat orang itu sudah berada di alam barzah, nama malaikatnya Munkar dan kemudian malaikat Nakir. Dan untuk mempercayai nama-nama malaikat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bima ulima min sifatihim. Kita harus mengimani terhadap sifat-sifat para malaikat yang sudah diketahui, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, malaikat itu bersayap. Berarti kan kalau malaikat itu bersayap, berarti kita harus mengimani seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Allah. Dan satu di antara sifat malaikat penjaga neraka itu adalah hilaz syidad. Malaikatnya itu kasar, malaikatnya itu keras. Sehingga malaikat penghuni neraka, penjaga neraka itu tak ada rasa simpati kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan ke dalam neraka. Maka jangan berharap bahwa akan ada belas kasihan malaikat yang kemudian akan menyelamatkan kita, akan mengentaskan kita dari dalam neraka. Dan itu di antara sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bima ulima min a'malihim. Lalu kemudian kita juga harus mengimani tugas-tugas malaikat yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kan malaikat masing-masing punya tugas. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencabut nyawa, dan dia tidak akan pernah melakukan tugas yang lainnya, seperti yang sudah sering kita dengar, nama malaikatnya adalah Israel. Ada pula malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan semua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, masing-masing Allah sudah beri tugas, dan ada kaitan tugas mereka itu kaitannya dengan kita sebagai manusia. Maka kita mengimani para malaikat dengan 4 cara tadi, supaya kemudian cabang keimanan yang lebih dari 70 cabang itu hadir di dalam diri kita. Karena tak ada yang membuat orang mulia di muka bumi ini melainkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam salah satu sabdanya, "Aslatani la syai'a afdal minhuma." Kata baginda Rasul, ada 2 hal tak ada yang lebih afdal dibanding 2 hal ini. Satu di antaranya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak cukup hanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga kita melanjutkan iman kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat Allah tugaskan sebahagian mereka untuk terlibat dengan kita sebagai manusia. Kalau terlibat kepada kita sebagai manusia, maka malaikat tak pernah durhaka, malaikat tak pernah lupa,
malaikat kemudian tidak akan pernah untuk kemudian melalaikan apa yang seharusnya menjadi tugas mereka. Maka oleh karena itu, sekecil apapun yang pernah kita buat tidak akan pernah luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika kita dimintai pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, malaikatlah yang akan menjadi saksi terkait dengan apa yang sudah didokumentasikan oleh mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Allah. Kita boleh lupa karena seiring dengan berjalannya waktu, tapi catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala tak pernah keliru. Kita bisa mengingkari apa yang sudah kita perbuat, tapi ketika malaikat mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun kita tak akan pernah mampu mengelaknya. Maka beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala satu keniscayaan sebagai bagian dari rukun di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rukun iman, sehingga tak bisa kita tidak kemudian untuk mempercayainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita sampai saatnya nanti tiba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat Israel, dan malaikat Israel mendatangi kita dengan lembut, malaikat Israel mendatangi kita dengan rahmat. Karena satu di antara kesejahteraan saat awal kita akan memasuki kampung akhirat, Allah kirimkan malaikat Israel, datangnya dengan membawa rahmat, datangnya dengan kelembutan, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.